orang yang kuat puasa, dia mampu menaklukkan dirinya. Kalau dia mampu taklukkan dirinya, baru dia mampu diizinkan Allah menaklukkan alam. Baru alam berkhidmat kepada dia. Inilah sir puasa, bahwa jalan pintas untuk wusul kepada Allah, sampai merasakan Allah itu derajat ihsan, pantaskan diri menjadi hambanya, kekasihnya. Ciri-ciri hamba patuh, ciri-ciri kekasih, sering menyebut nama yang dikasih, mengenal yang dikasih. Kalau sudah kenal, sudah cinta, maka tidak ada namanya beban, yang ada namanya hadiah. Maka niatkan bekerja untuk negeri ini, memberi hadiah untuk saudara-saudara kita. Insya Allah Bapak Ibu happy, bahagia. Karena bahagia yang kita cari, rezeki sudah Allah jamin, tapi bahagia belum dijamin. Semoga Allah Ta'ala memberi bahagia kepada kami, kepada Bapak Ibu, kepada siapapun yang memimpin negeri ini, siapapun yang menjadi bangsa rakyat di negeri. Semoga negeri ini menjadi baitun, negeri yang menyembah Allah, rakyatnya patuh dan cinta kepada Allah. Orang yang berpuasa, persaksian dia langsung Allah yang ambil. Jadi orang yang ingin fana fi syuhud, ingin fana dalam musyahadah kepada Allah, thariqahnya puasa. Gitu ya. Allah nanti yang akan mensyahadatkan dia. Tapi kalau sholat, kita yang syahadat, kita kalau haji kita yang syahadat, kita yang menyaksikan. Tapi jika ingin fana kita betul-betul fana, maka syahadat kita dialah yang bersyahadat, tapi Allah menjadikan lisan kita sebagai zahirnya. Nah, itu syahadat yang tinggi itu. Syahadah al-ulya. Ya, itulah yang disebut syahidallahu wa annahu la ilaha illahu. Itu dia, nanti pakai wawunya ada malaikat, ada wawunya ulul ilm. Paham dan tidak, nanti paham sendiri itu. Insya Allah. Fayuqalu lahu. Jadi apa makna? Kok sholat tidak ada sholatuli, sholat itu milikku? Yang ada aqimis sholata li dzikri. Betul nggak? Dirikan sholat untuk mengingatku. Tapi kalau puasa spesial. Ya, as-shaumu li. Saum itu milikku. Maka orang yang berpuasa, dia sangat dekat kepadaku. Ya. Wa yuqalu lahu ma'nayan. Karena ada dua makna dalam lafaz hadis qudsi tadi. Anna lis-shaum takhsisan, ada keistimewaan pada saum yang berbeda dengan seluruh ibadat yang muftaradat. Ya. Kenapa? Semua ibadah itu harakat jawarih. Lianna jami'al muftaradat harakatun jawarih. Semua amal yang kita amalkan hari-hari, zikir pagi sore, sholat duha, sholat zuhur, semua sholat, apalagi haji, umrah, semuanya amal anggota. Kalau sedekah, amal harta, semuanya zahir. Karena dia zahir, dapat dilihat dan diakses oleh makhluk. Kita tadi dilihat makhluk. Tuh. Orang haji dilihat makhluk. Sedekah dilihat makhluk. Tuh. Apalagi zikir pagi sore bisa kedengaran sama makhluk. Semua baca Quran kedengaran sama makhluk. Minimal nggak kedengaran, terlihat kita baca atau mulut kita gerak-gerak. Orang puasa, siapa yang bisa lihat? Jam 9, semua orang nggak ada yang makan, nggak ada yang minum misalnya. Kan bisa aja dia ngaku dia puasa, padahal dia nggak puasa. Coba rasakan, ingat-ingat di rumah, kalau kita puasa, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, tidak ada yang berani nyeduh teh. Kenapa? Tidak ada yang berani buat kopi. Why? Kenapa? Padahal tidak ada CCTV,
Tidak ada yang akan mengkoreksi kita, nggak ada sama sekali. Lalu kenapa kita terus puasa? Padahal tidak ada yang ngawasi. Inilah sir puasa, bahwa jalan pintas untuk wusul kepada Allah, sampai merasakan Allah itu, darajat ihsan, itu puasa. Maka orang yang banyak sholat kurang puasa, sholatnya kurang khusyuk. Coba cek. Atau puasa hari ini, tadi misalnya kemarin, hari Senin atau hari Kamis. Kalau puasa coba jalan keluar, naik motor atau naik mobil, terus melihat orang buka aurat, berani nggak terus memandangnya? Padahal tidak ada yang melihat. Kamu ketahuan loh ya, matanya jelatan, nggak ada. Mata kita tiba-tiba ditarik, jangan lihat. Dan kita nggak mau lihat. Itu sir puasa. Ini yang disebut muraqabah. Apa sebutannya? Muraqabah. Jadi kalau mau cepat merasakan kehadiran qalbu, diperhatikan Allah, lazimu as-saum, banyak-banyak berpuasa. Ini sir rahasia orang berpuasa yang gak ada pada orang sholat, gak ada pada haji, tidak ada pada umrah, tidak ada pada sholat malam, tidak ada. Ini hanya milik ahlus saum, ya, orang-orang yang berpuasa. Tapi coba antum rasakan, malam tadi atau malam ini saya tidak berniat, besok pagi hari Senin misal jam 7 perutnya lapar nggak? Bunyi-bunyi nggak perutnya? Ya. Terus sarapan, nanti jam 12 bunyi lagi nggak? Ya, lapar lagi. Coba kalau kita puasa, kita katakan nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa esok hari karena Allah. Besok pagi jam 7 lapar nggak? Jam 12 lapar nggak? Enggak. Jam 4 lapar? Nggak bakal lapar. Bayangkan niat itu di kolbu, tapi efeknya bisa tunduk seluruh tubuh. Seluruh anggota tubuh kita tunduk dengan kata-kata yang ada di niat. Maka orang yang kuat puasa, dia mampu menaklukkan dirinya. Kalau dia mampu taklukkan dirinya, baru dia mampu diizinkan Allah menaklukkan alam. Baru alam berkhidmat kepada dia. Maka kalimat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, man arafa Allah, siapa yang kenal Allah, ata'ahu ma siwallah, ya, atau khasyahu ma siwah, maka selain Allah takut kepadanya, takluk kepadanya. Jadi Imam Ahmad itu dulu pernah disiksa di penjara, dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Dipaksa oleh Algojo, ditelanjangi, sarungnya dilepas. Ini tanda kalau orang dulu nggak pakai gamis panjang kayak kita hari ini. Mereka pakai sarung. Sarungnya dilepas sehingga Imam Ahmad auratnya terbuka. Imam Ahmad masih pakai celana dalam. Cuma mazhab Imam Ahmad, paha dan lutut bagian dari aurat. Imam Ahmad cuma ngomong gini ke sarungnya, ya izari ittaqillah, wahai sarungku takutlah kepada Allah. Langsung sarungnya naik. Itu setiap kali Algojo mau narik, Algojonya jatuh atau Algojonya ketarik. Maka si Algojo ada yang tobat tuh, sebagian jadi murid Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Jadi apa kekhususan dari puasa? Pertama, puasa itu amal yang tidak dilihat oleh makhluk. Nah, ini yang perlu antum pakai. Yatahayya lil khalq ayanzuru ilaihi illa shaum. Ya. Semua orang dapat melihat amalan apa saja kecuali puasa. Ya. Kita masuk kantor. Sebelum masuk kantor, kita minum makan dulu. Pas masuk kantor, kita nggak makan. Bisa nggak ngaku, saya puasa? Boleh aja kan? Orang percaya nggak? Orang percaya aja. Tinggal lemas-lemas sedikit kan, lah capek nih gitu ya.
fa innahu ibadatun bi ghairi harakatil jawarih. Ada puasa tapi dia bukan amalan anggota tubuh yang zahir. Nah, maka ada meaning di situ. Amalan itu tidak hanya berbuat. Ada amalan tanpa berbuat apa saja, itu puasa. Coba dipikir selama ini. Puasa itu amalan dengan bergerak atau amalan tanpa melakukan apapun? Sebenarnya. Amal tanpa gerak apapun. Kalau sholat ada takbirnya, tangan naik, ada ruku, ada sujudnya. Kalau haji ada tawafnya, ada sa'inya. Kalau puasa ada apa? Bunyi perut? Tidak ada. Ya. Maka as-shaum ibadatun bidunil jawarih. Itu puasa tanpa anggota. Bukan kita mengosongkan perut. Justru itu bukan amal, karena amalnya perut itu kalau dia mencerna makanan. Betul nggak? Jadi perut itu beramal dengan cara mencerna makanan. Sekarang perut antum diistirahatkan dari makan. Berarti dia beramal nggak? Baru sadar hari ini puasa itu amalan tanpa beramal. Amalan tanpa beramal. Sah, ya betul? Ya baru ngeh. Ternyata itu perkataan para imam terdahulu. Ya, fasawm fa inna sawma amalun bighairi atau biduni jawarih. Puasa itu amalan tanpa gerakan zahir. Maka yang bergerak siapa sebenarnya? Niat. Niat di mana? Niat di mana? Fil qalb. Ini yang saya suka dari puasa. Jadi puasa itu menghantarkan orang awam sampai kepada kesadaran batin, kesadaran bertuhan tanpa dia sadari. Ya. Oleh karenanya salah satu simbol umat Nabi Muhammad SAW itu berpuasa minimal 1 bulan. Ya, minimal. Mau lanjut? Puasa Daud, ya. Sayyidina Utsman, Sayyidatuna Aisyah puasa dahar, tiap hari puasa kecuali hari yang haram. Imam Nawawi hampir setiap hari disebut puasa, tapi dia nggak disebut puasa, hanya dia yang tahu. Dia makan minum sebelum terbit fajar, lalu hanya makan minum lagi esoknya terbit fajar, sebelum terbit fajar. Begitulah terus. Jadi maghrib pun dia nggak makan, paling-paling dia cuma minum. Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi punya kitab hari ini diamalkan dan dibaca oleh hampir semua umat Islam. Pernah dengar Arba'in Nawawi? Nah, itu asbab dia punya sir puasa. Padahal kitab beliau ini bukan pertama. Yang pertama bukan beliau nulis Arba'in. Oke. Famin ajli dzalik qala ta'ala as-shawmu li. Itulah alasannya kenapa hadisnya menyebutkan berpuasalah karena puasa itu milikku, ya, asetku. Ada penjelasan lain di situ. Ini penjelasannya menarik sekali. Ini yang kemudian dinukil ulang oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Al-ma'na al-akhar, makna lain dari puasa, li, kalimat li milikku. Kalimat gimana tadi? As-shawmu li, puasa milikku. Kalimat li yang berarti milikku ini disebut lam samadiyah. Lam apa? Allahus samad. Apa arti as-samad? Samad itu bahasa Arab sesuatu yang tidak ada ruang di dalamnya, sehingga nggak perlu diisi. Syai' la jawfa fih, sesuatu yang nggak punya ruang kosong di dalamnya sehingga nggak perlu ditambal diisi. Itu disebut samad. Maka Allahus samad secara harfiah sesuatu yang sudah sempurna, tidak memerlukan selain dirinya. Samadiyah itu sifat daripada Allahus samad, yaitu sifat Allah tidak memerlukan selainnya.
Nah, coba tidak makan, tidak minum dari jam berapa? Jam 5 lebih kurang sampai jam 6. Minimal 13 jam. Ini di negara yang tropis, Katulistiwa, kita puasanya 13 jam. Subtropis 14. Naik lagi ujung subtropis sebelum ke daerah kutub itu 16 sampai 18 jam, ada yang 20 jam. Saya pernah puasa 18 jam, pernah juga 20 jam. Pernah ngalamin lah ya. Apa yang terjadi di saat itu seorang manusia yang dia punya rongga di perutnya, tapi dihukumi tidak punya rongga. Manusia yang punya perut, tapi dia dihukumi tidak punya perut. Maksudnya apa itu? Manusia yang secara normal dia makan, lalu dia tidak makan. Dia tidak memerlukan nasi dan air untuk hidup. Itu maksudnya. Jadi itu berlatih. Ini yang disebut mati sebelum mati. Orang mati makan nggak? Nah, tapi ini belum cukup. Justru as-samadiyah ini diturunkan kepada malaikat. Jadi sifat samadiyah Allah pantulkan, tajallikan sifat ini kepada malaikat. Maka malaikat makan nggak? Makan? Malaikat minum? Malaikat tidur? Nah, maka ada satu hal yang saya gak bingung sama orang puasa. Dalam rumusan orang-orang ahli food combining kah, atau dulu disebut ahlul ghaza, ahlul quds, pakar makanan di kitab-kitab. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Jadi orang banyak makan dan minum menyebabkan banyak tidur. Jadi mau antum minum kopi 5 gelas sehari, itu kan banyak. Pasti tidur. Katanya kopi bikin orang nggak ngantuk. Pasti ngantuk. Ya, pasti ngantuk. Karena kebanyakan air. Ya. Terus, kok bisa begini? Oh, ternyata ada kesalahan pola bersahur dan pola iftar. Pola berbuka. Orang berbuka, dia tidak melakukan manhaj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kalau berbuka pakai apa? Nggak pakai gorengan. Nabi Muhammad SAW pakai kurma, kalau tidak pakai apa? Air putih. Nabi nggak bilang buah yang lain, padahal ada buah yang lain loh. Coba tanya sekarang pakar-pakar kedokteran, pakar biologi, pakar-pakar food combining, mereka bisa menjawab dan menjelaskan sir kenabian. Yang tidak pernah ada nabi satupun yang menjelaskan ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka secara ilmu fikih, berbuka dengan kurma dan air hukumnya apa? Mustahab atau sunnah. Tapi secara ilmu hakikat, itu hampir wajib. Kalau sayang ke badan. Kalau sayang ke, dan nanti akan membuat orang tubuhnya stabil. Kenapa? Dalam waktu sekian lama, kita tidak konsumsi apapun, kita memerlukan sesuatu yang manis. Dan manisnya normal. Itu ada pada kimiawinya nabati. Itu ada pada kurma. Di zaman dulu kan tidak ada kurma di Indonesia. Tidak ada kurma di Nusantara. Di Malaysia, di Singapura, di Brunei nggak ada. Ada nggak? Maka coba cari padanan buah yang tidak terlalu asam tapi dia manis. Apa? Bukan pisang. Pisang itu asam. Jadi antum yang asam lambung jangan langsung berbuka dengan pisang. Kecuali pisangnya direbus. Apa? Coba cari makanan. Nah? Manggis asam. Pepaya, right. Pepaya. Apalagi yang sejuk di perut? Semangka, apalagi? Tapi Nabi nggak bilang semangka kok. Terlalu keras semangka itu. Duren. Ya salam, ya salam, ya salam. Wajar kalau lagi tarawih nguap.
Ya, dan sendawahnya mengganggu semasjid. Kenapa? Karena makan kolak-kolak duren. Saya agak heran, ternyata di kitab lama, sampai ke masa Imam Ghazali itu disebutkan ada pola yang berubah dari orang Islam selama berpuasa, yaitu membuat makanan yang nggak pernah ada di luar bulan puasa. Mungkin secara budaya kuliner itu prestasi, tapi dalam budaya ilmu kerohanian itu kemunduran. Nah, gimana biar dia nggak mundur? Buat, tapi jangan berlebihan. Tapi mana ada ya? Di kampung saya di Payakumbuh itu pasar melebar kemana-mana. Jadi pasar bukan pasar lagi. Sepanjang jalan raya itu menjadi pusat kuliner. Dari awal masuk kota sampai pusat kota sampai ke ujung kota itu lagi. Semuanya kuliner sampai ujung. Yang saya nggak pernah lihat di bulan ini ada bulan besok itu. Itu udah ditulis Imam Ghazali di kitab Siyam bab puasa di Ihya Ulumuddin. Maka beliau mengatakan wajar puasa kebanyakan orang Islam gagal. Coba, Umi biasanya buat apa, Mi? Kalau bulan puasa, kolak duren. Apa? Yang sejuk-sejuk, boleh olahan tapi sejuk. Ini saya bukan berbicara sebagai pakar food combining, tapi sebagai orang yang mengamalkan amalan khalwat selama Ramadan. Salah satu kaidah khalwat, suluk, itikaf adalah taqlilut ta'am wa syarab, menyedikitkan makan dan minum, dan tidak memakan yang, kalau kami lagi khalwat tapi nggak makan yang bernyawa, jadi yang makan cuma sejuk-sejuk aja. Ada yang beratnya di atas seharusnya, mau cepat turun nggak? Mau cepat turun? Ini doam ini. Coba 10 hari nanti kan ikut suluk di 10 hari, hanya berbuka dengan kurma, nggak makan nasi ya. Kalau mau habis kurma baru buah-buah yang lain, pisang kayak kolak silakan, tapi jangan makan nasi. Kalau mau makan lauknya dimakan. Cobain nanti, jangan makan nasi karena lemak kita dari nasi. Dan saya melakukan itu bertahun-tahun. Kalau lagi kholwat itu berat kita turun drastis. Coba bayangkan antum bawa buah ini, satu tangan sini, satu tangan sini, 5 menit pegel nggak? Itulah yang terjadi pada orang yang gampang lelah beribadah karena tubuh dia tambah berat, nambah berat 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Dan inilah yang terjadi pada umat Islam. Awal Ramadan ramai sekali masjid, akhir Ramadan semuanya kaki dan perutnya sudah berat dari mereka nggak datang lagi ke masjid. Betul nggak? Ya, jadi silakan buat kolak tapi jangan berlebihan, ya. Jangan buat makanan apapun, tapi jangan kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebihan, ya. Nah, puasa itu sirnya adalah nama Allah As-Samad. Apa sirnya? Kalau sholat, sirnya nama Allah Allah. Jadi sir sholat, sir rahasianya sholat ada pada nama Allah. Sirnya, rahasianya puasa ada pada nama Allahus Samad, As-Samad. Apa mana As-Samad? Allah Zat yang maha sempurna, tidak memerlukan selainnya. Sedangkan terjemahan Kementerian Agama yang lalu itu sudah direvisi, terjemahannya kurang pas. Itu terjemahan bukan terjemahan yang sebenarnya, tapi terjemahan tafsiriyah. Allah tempat meminta, itu kekeliruan dalam menterjemah karena hanya mengambil dari kitab tertentu tapi tidak mengolah kembali. Saya lihat beberapa sudah memperbaiki. Ya, jadi bukan Allah tempat meminta, itu keliru terjemahannya. Ya, terjemahan yang pas apa? As-Samad, Allah zat yang tidak memerlukan selain dirinya,
justru selain dirinya yang memerlukan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh diartikan Allah yang maha sempurna, tempat menggantungkan harapan semua makhluknya. Itu terjemahannya. Kalau mau diterjemahin yang tepat. Ya. Jadi tidak semua terjemahan itu ideal. Banyak terjemahan-terjemahan yang janggal. Tapi ya maklum manusiawi ya. Nah, ini ada kalimat di sini, li'anna as-samad, karena as-samad itu huwa alladhi la jawfalah. Samad itu artinya sesuatu yang tidak mempunyai rongga di dalam dirinya, wala yahtaj ila ta'am wa syarab, sehingga dia tidak memerlukan sesuatu untuk diisi, baik makanan ataupun minuman. Faman takhallaqa bi akhlaqi ujzihi ma la yakhtur ala qalbi basharin. Maka kalau dimaknai as-sawmu li, puasa milikku, maka siapa yang berpuasa aku langsung balas dia. Terjemahan beliau, faman takhallaqa bi akhlaqi, siapa yang menirukan sifatku. Apa sifatku? Tidak memerlukan selain dirinya. Ya. Maka ujzihi, aku balasi dia suatu ganjaran, satu balasan yang tidak terlintas dalam kolbu manusia. Ya. Malam ini kita kembalikan lagi arti jaza kepada ganjaran. Ya, karena masa kampanye dan pemilu sudah selesai. Jaza itu arti pasnya ganjaran. Ya, sebelumnya kita ganti balasan nunggu 14 Februari ya. Lalu di situ disebutkan ya, Allah membalas wa'adda ala jami'i fi'lil hasanat as-thawab wa'ada ya. Allah menjanjikan semua orang yang beramal satu amalan dilipat gandakan 10 sampai 700 ya. Illa sha'imin wa sha'imun, semua amalan sampai 700 kecuali puasa. Puasa unlimited. Maka ada surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, hanyalah disempurnakan orang-orang yang berpuasa itu ajrahum, ganjaran kebaikan mereka, bighairi hisab, unlimited, tak terbatas. Jadi kalau zikir subhanallah berapa lipatnya? 10. Kalau puasa unlimited. Karena kita bersama dengan yang membalasnya. Itu bedanya ya. Fa kharaja as-sawm min al-hasanah al-ma'duda wa thawabiha la'anna as-sawm huwa sabru an-nafs an ma'rifatiha wa imsak al-jawri an jami' syahawatiha. Ya. Puasa seperti apa yang dibalas seperti orang-orang yang saum, seperti orang yang sabar ya. Itu orang yang sabar terhadap dirinya, kesenangan dirinya, dan menahan anggota tubuhnya dari syahwat. Jadi minimal puasa yang sesuai salafus saleh apa? Sabrun nafs an ma'rifatiha, menahan diri dari kesenangan-kesenangannya. Yang kedua, imsakul jawarih, menahan anggota tubuh dari syahwatnya. Syahwat perut makan, syahwat lidah ngomong, syahwat mata, apa syahwat mata? Lihat yang bening-bening. Syahwat telinga, dengerin aib orang. Asik loh dengerin aib orang itu. Itu sebabnya pengamat politik itu laku, karena dia ngomongin orang terus. Itu sebabnya acara-acara gosip itu ramai, ada aja, padahal ulama sudah fatwakan haram. Ya kan? Ulama sudah fatwakan haram tapi masih ada. Karena memang fatwa ulama itu cuma untuk fatwa, nggak mereka ikuti ya. Lalu beliau mengatakan ya, di halaman 152 paragraf pertamanya,
Wasihhatus shaum, maka kesahihan puasa, kesahan puasa dan adab-adab orang berpuasa, ya, itu tergantung kepada, ada banyak hal di sini. Satu, sihhatu maqasidihi, kelurusan niatnya. Yang kedua, mubayanatu syahawatihi wa hifzi jawarihi, menjaga anggota tubuhnya. Yang ke berapa? Yang ketiga, safa ta'amihi, ke sofa, ya, kebeningan, kemurnian, kehalalan makanannya. Wa ri'ayatu qalbih. Nah, tadi masih fisik. Sekarang masuk ke yang nomor berapa nih? Nomor 4, masuk ke urusan kolbu. Ri'ayatu qalbih. Puasa itu tidak hanya menjaga diri, menahan diri dari makan, tapi juga menjaga kolbu. Wa dawami zikrih. Nah, ini dawam zikri namanya ini depan. Nama dia dawam zikri. Dawam zikri. Apa arti dawam zikri? Senantiasa mengingatnya. Wa qillati ihtimamihi bil madmun min rizqih. Dan sedikit perhatian dia terhadap rezeki yang sudah ditanggung untuknya. Kita ngeliat makanan gak nafsu gitu. Coba, makanan yang di rumah itu halal apa haram? Haram apa halal? Gak dimakan, Pak. Maka as-saim al-haqiqi, orang yang puasa hakiki, mustahil dia korupsi. Karena yang halal pun dia gak makan. Masih yang haram dia makan. Bener gak? Jadi yang koruptor itu gak puasa itu. Dia gak dihitung puasa, dia puasanya puasa anak-anak. Dia kira Allah nggak lihat. Padahal kalau dia puasa, dia ngerasa Allah lihat. Maka terapi bagi orang-orang yang nggak bisa nolak gratifikasi, itu puasa. Nah, orang puasa nggak akan berani nerima. Puasa aja coba. Puasa Daud kayak. Jadi pejabat-pejabat tuh suruhnya puasa Daud. Bukan biar jabatannya lanjut, bukan. Ngapain jabat cuma 5 tahun, tapi dilaknat Allah sampai mati. Untuk apa? Ya, ini yang dilupakan oleh caleg-caleg ini, ya. Caleg-caleg pejabat. Antum bayangkan, nyalek belum tentu juga selesai 5 tahun, ada yang mati duluan. Kalau diangkat jadi pejabat, kadang-kadang dimutasi 3 bulan. Orang menjabat cuma sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, tapi Allah memusuhi dia bertahun-tahun sampai mati. Mau begitu? Auzubillah min dzalik. Itu sudah berapa? Sudah 6. Naik lagi. Ciri-ciri orang yang diterima amalannya, dia tidak merasa beramal. Kalimatnya apa? Wa qillatu mulahazatihi li shaumih. Dia tidak memperhatikan puasanya. Dia tidak menganggap dirinya berpuasa. Dia nggak menganggap dirinya soleh. Wa wajlihi min taqsirihi, dia menganggap puasanya nggak sempurna. Nah, jadi ini yang adab kalau mau berbuka. Sebelum berbuka baca syahadat, lalu baca istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, lalu baca istighfar. Coba diingat, mau berbuka apa yang dibaca? Kenapa syahadat? Kita yang diterima itu cuma orang yang bersaksi. Yang diterima itu cuma orang yang bersaksi. Orang yang tidak bersyahadat, amalannya tidak diterima apapun di sisi Allah, karena persaksian dia tidak ada, dia syirik. Terus istighfar. Apa yang diistighfarkan? Katakan, ya Allah, puasaku tidak sempurna. Aku tidak sempurna menirukan akhlakmu. Lalu minta ampun, ya Allah maafkan dosaku, sempurnakan kuranganku, baru berbuka, baca Allahumma laka sumtu. Hadisnya hasan, itu tidak dhaif seperti yang diklaim oleh sok-sok pendhaif hadis. Ya. Hadis ini hukumnya apa? Hasan. Allahumma laka sumtu, siapinlah dihafalin. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu,
Ya, mana kurmanya makan. Baik, disediakan apa di depan nanti? Kurma, walaupun cuma satu, dua, atau tiga. Ya, dan hati-hati, nah ini teman-teman, saya ketemu seorang dokter dan dia ngingetin saya, tidak semua kurma itu higienis. Dari sananya higienis, tapi nyampe di sini belum tentu higienis. Jadi kalau antum beli kurma, dia tidak di-pack dengan oke, cuci dulu. Aneh kan? Tapi terus dilakukan. Tapi kalau kurmanya di packagingnya bagus, sehingga mustahil kena debu-debu dan bakteri, silakan langsung dikonsumsi. Tapi kalau kurma yang curah, saya tidak anjurkan antum langsung konsumsi. Kalau mau dikonsumsi, bersih dulu. Ya, aneh kan? Kurma disuci itu aneh. Tapi gimana lagi, itu yang terjadi. Saya beberapa kali sakit perut dan kita nggak makan apa-apa, pas ingat ya makan kurma. Kurmanya kurma curah. Nah, kita nyaranin orang-orang yang usaha kurma jangan jual kurma curah. Kurmanya di packaging yang baik. Ya, apalagi kurma yang ditebar di pasar tepi jalan, aduh, ya Allah. Nah, ini kelemahan Indonesia. Pasar tradisional Indonesia belum menjamin mutu makanan buah yang dijual secara baik. Semoga teman-teman kita di kementerian itu memperhatikan itu. Sehingga kita minat gitu belanja di pasar tradisional. Ya, yang kemudian dijadikan pasar modernnya sama aja. Baik. Wal ista'ana billahi ala ta'diyatihi. Minta tolong kepada Allah agar mampu menyempurnakan puasa. Berarti puasa itu tidak sempurna kalau Allah tidak. Jadi kalau antum sanggup puasa sampai terbenam matahari, itu ciri-ciri orang dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kabar gembiranya. Kalau demikian, layakkah seorang hamba yang kenal hakikat puasa lalu minta balasan pahala puasa? Nah, kita mampu menyempurnakan puasa, izin siapa? Terus antum minta balasan? Gak sopan namanya. Itu gak sopan ya. Nah, di sini ada 100 dari puasa 15 hari, makannya cuma sekali. Kalau bulan Ramadan, makannya cuma sebulan itu sekali, dan malamnya cuma minum air. Ya. Wa kana yuftir alal ma'il qura wahdahu kulla laylah. Setiap malam cuma minum air. Ada orang begitu. Nama imamnya siapa? Sahal bin Abdul At-Tustari, salah satu imam salafus saleh. Jadi kalau ada orang bilang itu bid'ah, bilang dia ente seleranya besar, ya nafsu makannya gede, jangan salahkan Imam At-Tustari. Itu imam besar itu ya. Wah, ini banyak sekali model-model puasa zaman dulu ya. Kita nggak usah baca semua. Nah, langsung ke puasa para sufi. Ya, puasa siapa? Halaman 103 bagian bawah. Fa'amma sufiyah, adapun para sufi dan fuqara, al-mujarridun alladzina qata'ul halaiq, yang mana mereka disebut ahlu tajrid, yang sudah punya kesempatan full untuk bertorikoh, qata'ul halaiq, memutus kesibukan duniawi. Kalau tidak sanggup minimal 10 hari terakhir disebut ya tikaf, ya. Nggak sanggup 7 hari, nggak sanggup 5 hari, nggak sanggup 3 hari, nggak sanggup 1 hari, nggak sanggup. Kayaknya perlu dipuasain tuh orang. Udah meninggal tuh orang tuh. Mati kolbunya sudah itu, ya. Selevel Nabi masih itikaf 10 hari. Ada yang sesibuk Nabi nggak? Nabi itu istrinya 11, panglima perang, direktur zakat, pemimpin negara, guru ngaji, imam masjid. Ada yang sesibuk beliau?
Ada yang sesibuk beliau? Kan nggak ada. Yang so sibuk lah, ya. Saya sibuk tak? Ente sibuk apaan? Ya. Cuma sibuk begitu doang disebut sibuk. Nabi itu perang bisa nggak pulang 6 bulan. Bayangkan istrinya 11. Istrinya protes nggak tuh? Dia bisa protes, mau gimana lagi? Urusan Madinah siapa yang urus? Sahabat yang. Nabi sesibuk itu loh. Mungkin Nabi pernah nggak pulang 6 bulan. Hanya perang, tiap hari perang, dan masih puasa. Perang Uhud, perang pertama dalam Islam, itu sembari puasa. Apa perang Badar? Perang Badar, perang pertama dalam Islam, itu berpuasa. Saya nggak bisa bayangin tuh ya. Ini disuruh bertarung lagi puasa. Dan itu cuma Ahlul Badar yang selalu begitu ya. Semoga kita mewarisi ruhaniah mereka, amin ya rabbal alamin. Tarakul ma'lumat wa qana'u bima qasamallahu ta'ala lahum minal arzaq. Dulu kan gak ada gaji tetap, benar gak? Dan gak ada usaha online. Jadi mereka dulu kalau sudah masuk puasa atau 10 hari terakhir, semua kerjaannya ditinggal. Lalu mereka tawakal kepada Allah, mencukupkan dengan apa yang sudah mereka lakukan 11 bulan. Tapi 11 bulan itu cukup toh? Cukup gak? Kerja 11 bulan 20 hari untuk itikaf 10 hari, cukup nggak? Masa sih nggak cukup? Liburan bisa 12 hari. Masa untuk Allah, untuk diri kita supaya happy, bersaadah, bahagia, hidup di dunia akhirat, kita nggak punya waktu. 10 hari terakhir pulang kampung, tak? Ya. Kampung hakiki bukan di Sumatera, bukan di Jawa, bukan di Kalimantan, bukan di Sulawesi, bukan di Ambon, bukan di Papua, bukan di Bima, bukan di Lombok, bukan di Bali. Bukan. Kampung hakiki kita di mana? Nah, ini ilmunya Buya Aldomi itu. Al-Watan, Al-Asal. Ya, itu istilahnya. Sirul Asrar. Kitab Sirul Asrar. Syekh Abdul Qadir Jilani mengajarkan, kampung hakikimu bukan sini, bro. Ya. Kampung hakikimu itu bukan alam ini, tapi kampung hakikimu di mana awal sumbernya ruh ditiupkan. Situ sumbernya. Harus pulang ke sono. Itu yang disebut pulang kampung. Pulang kampung menyenangkan enggak? Pulang kampung ke Al-Watan Al-Asl. Pulang kampung ke kampung rohani yang lebih membahagiakan lagi. Pulang kampung mungkin orang tuanya sudah meninggal, tapi Al-Watan Al-Asal itu ruhnya nggak pernah meninggal. Nah, yang di sono nggak pernah meninggal. Ayahanda ruh, induknya ruh nggak pernah meninggal. Saya sekarang pulang kampung sudah nggak ada minat. Kenapa? Ayah saya udah wafat 4 bulan lalu. Ibu saya udah meninggal sebelum pandemi. Paling ada cuma saudara. Kalau nggak ada surah suluk di kampung, saya nggak mau pulang. Kenapa? Surau Suluk itu kenangan saya merasakan Al-Watan Al-Asal. Kampung yang asal-muasal itu. Zahirnya surau, zahirnya zawiyah, riba. Batinnya, rohaninya berpulang kepada kampung sejatinya. Ya, oleh karenanya, udahlah, nggak usah sibuk mudik-mudik lagi ya. 10 hari terakhir itu sibuklah mudik ke kampung rohani. Sepakat ya? Cuma sayangnya, kayaknya suluknya pendaftarannya sudah ditutup. Semoga tahun depan tempat ini bisa dijadikan, nggak usah nunggu tahun depan, karena suluk kita ada 4 kali atau 5 kali setahun. Jadi ada suluk Rabiul Awal, harusnya ada suluk Muharram. Suluk Muharram, suluk Rabiul Awal, suluk Rajab, suluk Sya'ban, bahkan ada Sya'ban, ada suluk Ramadan. Tapi suluk Sya'ban saya tiadakan. Yang ada tadi apa? Muharram, Rabiul Awal. Ya. Kalau guru kita yang dulu Zulhijjah ditambahkan. Tapi kita kalau Zulhijjah lebih senang haji. Ya. Tapi sampai hari ini guru saya masih buat. Jadi suluk Zulhijjah masih buat di beberapa tempat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra
بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من وادي مكة إلى المسجد الأقصى ومن الصخرة إلى المنتهى ومن الكرسي إلى العرش العلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita diberikan negara yang sangat luas, dan alhamdulillah sampai hari ini pemilu kita masih damai. Alhamdulillah, semoga ini bertahan terus ya. Dan semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Negara yang besar, masyarakatnya banyak, sangat majemuk, sukunya juga banyak. Allah izinkan makhluk lemah seperti kita untuk mengelolanya dengan baik. Semoga nikmat ini bertambah. Amin rabbal alamin. Puji syukur ini tidak sempurna kecuali kita berterima kasih juga kepada pemersatu umat manusia, bahkan alam semesta, Nabi rahmatan lil alamin. Kasih sayangnya tidak hanya kepada yang percaya kepadanya, kasih sayangnya juga kepada yang menentangnya atau yang tidak mengenalnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh aneh hari ini orang yang meyakini ingin menghidupkan sunnah Nabi, ingin membangun negara-negara ala Nabi, jangankan yang berseberangan iman dengannya, yang seiman pun dia rusak, dia lukai, dia sakiti, dia bom. Ini yang terjadi hari ini di banyak wilayah di Timur Tengah. Sesama baca la ilaha illallah, masjid Jumatan dibom. Di Mesir, di Sinai sebelum pandemi, masjid Jumatan dibom. Karena masjid itu masjid sufi, masjid yang suka sholawatan dan bertawasul istighosah, dibom sesama muslim. Padahal yang sholat di situ ada anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Dan ternyata negeri kita sebelum itu juga ada yang sering dibom, itu masjid-masjid polisi ya. Betul. Oh, sekarang nggak lagi ngebom, masuk ke kepala anggota kita. Ya, semoga ini bisa dirapikan baik-baik ya. Jangan kemudian mereka yang sedang mencari kesadaran beragama itu kemudian diberi hukuman, tapi bimbing mereka. Bapak Ibu, wabil khusus saudaraku, ternyata beliau sekarang sudah bintangnya sudah 3, Pak Komjen Doviri ya. Saya masih ingat masa pandemi, saya dapat tugas dari guru-guru saya, ini banyak ustadz tiarap, bahkan banyak ustadz meninggal. Kamu buat pengajian, terbuka kemana-mana. Jadi meskipun tantangannya nyawa saya, kena virus dan segala macam, dan betul, semua jenis pandemi yang turun, saya kena Pak. Ya ngerasain, oh ini yang terasa sama orang. Maka kita bisa bercerita, bagaimana cara kita wake up, cara kita mengisolasi hati, nggak perlu kita mengisolasi tubuh ini. Dan alhamdulillah berakhir dengan adanya antivirus, apa sebutannya, vaksin. Maka saya pun mengurangi perjalanan dakwah keluar kota. Ya, aneh sih ya, harusnya sekarang lebih banyak. Tapi menurut saya tugasnya berkurang. Bapak Ibu, semua jajaran kepolisian, waktu 2021 juga saya ngisi Maulid Nabi di Mabes juga. Masih ingat? Ya, waktu itu semuanya pakai masker. Duduknya jarang-jarang, di jarak-jarak begitu. Yang hadir cuma beberapa orang, cuma perwira-perwira tinggi yang di depan. Saya nggak tahu yang anggota lain di mana ngumpulnya. Di situ kami menyampaikan satu kalam, ternyata ditanggapi dengan baik oleh sahabat-sahabat kepolisian. Kami sampaikan satu kata, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu tidak usah diintelin, diintilin aja.
Tidak lama setelah itu, saya lihat, alhamdulillah ada pola yang berubah. Teman-teman kepolisian lebih senang menemani para kiai, bukan mencurigai para kiai. Dan itu saya lihat sudah banyak. Dan khusus setiap kali saya melihat hadir di suatu pengajian, unsur-unsur kepolisian, begitu juga dari TNI saya lihat hadir. Maka secara pribadi, kami sebagai aktivis dakwah, pengajar ilmu-ilmu keagamaan, menyampaikan terima kasih kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia. Semoga Allah memberkahi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Ini bukan menjilat Bapak Ibu, karena saya anti menjilat. Saya mengamalkan satu hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak bersyukur kepada makhluk tidak disebut bersyukur kepada Khalik. Maka semoga ini berkembang lagi, ya. Gak usah lalu curiga dengan para ustadz. Temani aja mereka. Insya Allah mereka nanti paham bahwa baik polisi, baik ustadz, baik kiai, baik tentara, baik masyarakat jamaah menginginkan negeri yang makmur. Makmur itu dua, makmur yang zahir dengan kesejahteraan, ada makmur yang batin, yaitu dengan kebahagiaan. Dan orang nggak ada bahagia kecuali dengan agama, mesti beragama. Itu sebabnya peran para kiai itu, para ustadz itu sangat-sangat sentral sekali. Semoga Allah Ta'ala menguatkan guru-guru kita, para kiai, para masyayikh. Amin ya rabbal alamin. Karena tema kita tentang Isra Mi'raj, bolehlah kita sedikit berkisah dengan riwayat-riwayat yang sahih, yang valid tentang Nabi Muhammad SAW. Mau dengar? Ya. Biasa dengar perintah, sekarang dengar kisah. Ya. Semoga lebih rileks. Semoga nggak tertidur Bapak Ibu. Ini riwayat saya ambil dan saya kumpulkan dari kitab yang paling valid di dalam Islam setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan lainnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau sendiri yang berkisah. Suatu malam, tiba-tiba ketika aku tertidur di rumah Ummu Hani, salah satu keluarga beliau yang berada masih di dalam komplek Masjidil Haram. Jadi dulu rumah itu yang sekarang kita jadiin tempat tawaf, itu dulu rumah. Dulu Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktu malamnya di rumah yang terdekat dengan masjid. Sedang tidur-tiduran, belum beliau tertidur, tiba-tiba atani Jibrilu bi Buraq. Sahabatku Jibril. Jadi Nabi ini punya sahabat, nggak hanya manusia, Pak. Maka bagi saya bersahabat dengan pejabat itu biasa, tapi bersahabat dengan pejabat langit itu yang luar biasa. Pak Doviri sudah punya sahabat langit belum? Biar backupnya kuat, ya. Sahabat langit beliau Sayyidina Jibril alaihissalam. Jibril ini termasuk malaikat al-mala al-a'la. Jadi di atas Sayyidina Jibril itu masih ada malaikatnya lagi yang lebih tinggi. Jadi Sayyidina Jibril itu bukan malaikat tertinggi, tapi karena beliau membawa pesan tertinggi, makomnya jadi lebih tinggi dari malaikat yang lain. Sayyidina Jibril biasa, coba bayangkan Jibril itu, malaikat-malaikat itu Bapak Ibu, pakaiannya berserban putih, pakai jubah. Jubah itu bukan gamis. Gamis itu dalemannya. Habis itu ada kayak mantel. Lalu pakai seperti ini. Makanya saya mengamalkan, ini namanya rida. Rida itu selendang yang ditaruh di bahu kanan atau kiri. Ini pakaian malaikat. Cuma malaikat nggak pakai kopiah hitam, Mbak. Ini karena kita orang bumi, kita bukan orang langit. Nah, ada masanya nanti kita pakai serban. Beberapa pakai serban. Lalu malaikat itu menunggangi satu kendaraan. Coba bayangkan kendaraan yang sangat gagah sekali, lebih gagah dari semua kuda yang dilihat.
Namanya Buraq. Sudah terbayangkan? Jadi jangan dibayangkan Buraq itu kayak hewan kecil, enggak, dia gagah sekali. Buraq dari kata barq berarti kilat cahaya. Maka Buraq itu kecepatannya lebih cepat dari semua pesawat yang ada hari ini. Tiba-tiba kata Sayyidina Muhammad SAW, Jibril nyapa aku, Muhammad, yuk jalan, jalan-jalan yuk gitu. Nabi Muhammad SAW jalan-jalannya begitu, Pak. Jalan-jalannya sama yang di langit. Tapi sebelum jalan, ya beliau ada aktivitas dulu di Masjidil Haram. Selesai di sana, beliau diterbangkan ke satu tempat. Apa kata Nabi SAW mengenai kecepatan Buraq? Buraq itu sejauh mata memandang, sejauh itulah kakinya sampai. Jauh nggak itu? Jadi dia lihat kemana, dia meloncat langsung sampai. Tapi sebelum naik, si Buraq ini cuek aja. Dia ngeliatin, siapa yang naikin gua nih? Dia nggak kenal yang naik itu siapa. Dikira oleh si Buraq yang naik itu nabi-nabi biasa. Nabi ini kan ada 124.000 dan Buraq menjadi kendaraan mereka semua. Jadi Buraq ini sudah tua, Bapak Ibu. Buraq ini dipakai oleh Nabi Adam sampai nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki Buraq, Buraq masih biasa, masih terlihat gagah, tapi tidak sombong. Ditegur oleh Sayyidina Jibril, Buraq, itu biasa diajak ngobrol Buraqnya. Tahukah kamu siapa yang menunggangimu? Buraq mengatakan, la, tidak. Lalu Sayyidina Jibril mengatakan, tidak ada yang menunggangimu sebelum ini yang lebih mulia dari yang sekarang menaikimu. Baru dia keringetan. Baru dia gemetar. Baru Buraq paham itu sang Muhammad bin Abdullah, Nabi terakhir, Rasul penutup. Jadi Buraq ini punya ruh. Maka Bapak Ibu, kalau yang punya hobi berkuda, ada yang suka hobi berkuda, Pak. Kuda itu suka diajak disapa, suka dielus-elus, walaupun dia nggak ngerti kita ngomong apa, itu suka dielus-elus. Kalau kepolisian ada pasukan berkuda nggak, Pak? Ada. Wah, itu mereka lebih paham dari saya lah. Nggak langsung dipakai-pakai, nggak langsung cuma dikasih makan, dia suka disentuh. Harus ada touch, semacam sentuhan-sentuhan kepadanya. Nabi Muhammad SAW, arhamul ibad bi khalqillah, makhluk yang paling sayang kepada semua makhluk. Maka Buraq yang tadi gemetar pun dielus sama Rasulullah, barulah kemudian di jalan. Terbang, turun pertama, itu di satu kota yang namanya Yathrib. Dengar Yathrib? Yathrib itu nama orang yang dulu suka berdagang dan juga suka bertani. Yathrib inilah yang kemudian menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Semoga yang belum ziarah ke sana Allah izinkan, Allah kasih rezeki ke sana. Amin ya rabbal alamin. Mulai nabung, jangan cuma amin ya. Mulai hari ini nabung 500.000. Orang yang sudah niat pasti sampai ke sana. Insya Allah. Sampai di Yathrib, Sayyidina Jibril mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, salli rakaatain. Salatlah engkau 2 rakaat. Itu masih kebun kurma, Bapak Ibu. Kata Nabi Muhammad SAW, aku melihat kebun kurma yang banyak sekali dan subur. Beda dengan Mekah. Salatlah beliau 2 rakaat. Setelah beliau salat, Sayyidina Jibril berkalam, bikin bocoran. Apa bocorannya? Hei Muhammad, tempat inilah cikal bakal engkau hijrah. Jadi Nabi sudah kasih tahu, hijrahnya tempatnya adalah Yathrib. Lalu beliau terbang lagi. Ya, kisah ini saya ulang-ulang karena saya pun senang menceritakannya dan senang kalau mendengarnya. Sampailah beliau di satu tempat di daerah Syam atau Sinai.
Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ra'aitu Musa alal kathibil ahmar. Aku melihat saudaraku Musa, beliau berada di gundukan tanah yang tinggi memerah. Yusolli fi qabri. Beliau sholat di dalam kuburnya. Bapak Ibu, kalau orang udah meninggal masih ada sholat nggak? Enggak. Itu ada hadisnya. Kalau udah meninggal wajib sholat nggak? Masih ada kewajiban sholat habis wafat? Enggak. Enggak ada ya? Lalu sholat apa itu? Kita sholat, mohon maaf, mungkin kita sholat ingin bayar hutang atau bayar kewajiban, menggugurkan kewajiban. Dan jujur saja Bapak Ibu, kita ini sholat kebanyakan ingin melepas kewajiban, artinya itu beban. Benar gak? Betul? Ya? Jujur nih teman-teman ini yang di belakang, disuruh cara panas-panas, itu kalau nggak kewajiban nggak bakal mau kan? Ya, maunya duduk-duduk aja kan? Jadi kita ini kebanyakan karena diperintah, dipaksa, takut kena ancaman, kita kemudian melakukan suatu ibadah. Orang sudah meninggal, salatnya bukan lagi karena dia diancam, bukan lagi hendak mencari pahala. Salat sudah meninggal, itu bukan salat melaksanakan tugas, tapi itu namanya salat mahabbah, salat cinta. Salat ingin mendekat kepada zat yang maha dicinta. Salat yang tanpa beban. Ada ungkapan di kalangan guru-guru kami yang dihafalkan dari kecil. Ketika kami teliti, ternyata ini kalam dari Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Mutu qabla an tamutu. Ini kalam sahabat. Matikanlah dirimu sebelum engkau betul-betul mati berpisah nyawa dengan badan. Apa maksudnya? Orang mati kalau ibadah bukan terpaksa. Orang yang mati dia ibadah karena cinta. Nih saya mau tanya Bapak Ibu, ini kerja di Mabes ini, di lembaga ini terpaksa atau cinta? Cinta apa? Cinta duit apa cinta Allah? Bumi ini, negara ini milik Allah atau milik siapa? Milik Allah atau milik siapa? Ayatnya jelas, wa ardullahil wasi'ah. Surat Az-Zumar, bumi Allah itu luas. Dan negara kita salah satunya. Walillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah langit atau yang di langit dan bumi. Maka menjaga negeri ini bagian dari rasa syukur kepada pemberian Allah. Maka Bapak Ibu ini punya tugas yang kami tidak sanggup lakukan. Apa tugasnya? Menjaga kedamaian di bumi Allah yang bernama Indonesia. Tugas mulia atau tidak? Tugas mulia atau tidak? Ya, kalau negara nggak damai, Bapak Ibu bisa sholat dengan tenang nggak? Bisa tidur dengan tenang? Teman-teman kita di Gaza mau tidur tar, ya lagi sarapan dur. Setiap hari kita justru petasan kalau begitu. Kalau pagi-pagi dengan siapa yang nikah nih? Begitu nggak? Beda cara menang. Dulu nenek saya masih ingat kalau ada bunyi mercon, bunyi petasan, apa kata nenek saya? Itu apa tuh? Belanda datang lagi katanya. Nenek biasa sudah sepuh. Ingatannya masa lalu. Dan negeri ini damai, alhamdulillah. Cuma sekarang bom di mulut sekarang. Benar ya? Di mulut Ustadz. Bom itu sekarang bentuknya kalimat-kalimat. Bapak Ibu Saudara makanan Allah, jika negeri ini milik Allah, maka menjaganya tanda bersyukur kepada Allah, maka Bapak Ibu wajib mencintai pekerjaannya. Kalau sudah cinta, tahu-tahu sudah 10 tahun aja, tahu-tahu udah 20 tahun. Pak Doviri udah berapa tahun, Pak? 25 tahun. Padahal dulu gagah, sekarang masih gagah aja.
Apa maksud saya? Orang kalau cinta 35 tahun rasanya 3 hari. Tapi kalau kita nggak cinta, tugas setengah hari rasanya setengah tahun. Ibu pernah duduk sama cowok galak gak? Sampai kita galak juelek. Itu 2 menit sama dia, rasanya gimana? Lama, rasanya 2 tahun. Gimana mas? Yang jomblo-jomblo ini, ada yang jomblo? Duduk sama perempuan cantik. Nggak ketus loh ya, cantik. Cantik, enak dilihat. Kayaknya kalau di MRT itu pengen lama-lama gitu ya. Udah 5 menit, kok rasanya 5 detik. Itu baru duduk sama makhluk. Ini kias berikutnya. Suka ngopi-ngopi nggak? Suka nongkrong nggak? Suka ngafe? Mungkin sebagian tidak suka. Yang suka duduk-duduk nongkrong ngafe. Kalau kita nongkrong ngobrol sama orang yang kita suka, apakah itu teman, apakah itu kekasih, tahu-tahu udah habis waktu 3 jam. Kenapa? Karena cinta. Jadi kalau orang cinta pekerjaannya, karena Allah. Nah ini ingat, bukan karena duit, capek apa karena duit. Apalagi nyesek ini ya, mikirin naik jabatan, naik pangkat, itu nyesek. Jalani aja. Kejar, tapi santai aja. Ya. As-sakinah, mesti ada ketenangan di hatinya. Maksud kami menyampaikan ini Bapak Ibu, baik sendiri atau kita semua, apapun tugas yang Allah berikan hari ini, cintai itu. Maka rasanya dunia ini sebentar saja. Ya. Baik. Sahnya kita lanjut. Nabi Musa sholat, tetap sholat di kubur, tidak cari pahala. Ia hanya ingin mendekat kepada yang maha kuasa. Nabi Musa, nabinya Bani Israel, tapi nabinya kita. Tetapi risalah dia bukan untuk kita, hanya untuk Bani Israel. Tadi yang dibaca di ayat kedua surat Al-Isra. Hudan li Bani Israel. Kami berikan Taurat kepada Musa. Ini sebagai hidayah, petunjuk bagi Bani Israel. Bukan untuk semua umat manusia. Agama Yahudi, dia agama bangsa. Bukan agama yang sifatnya misionaris. Jadi agamanya turun hanya suku Yahudi. Beda dengan Muslim, Islam, dan Kristiani. Ini agama dakwah, agama misionaris. Fastabiqul khairat, sudah berlomba-lomba saja. Ya, ada yang jualan surga, ada yang nakut-nakutin orang pakai neraka. Saya tidak, kedua-duanya. Kami ingin menawarkan bab yang lain, yaitu mencintai zat yang menciptakan surga dan neraka. Karena kalau hanya sekedar surga, surga itu makhluk. Kalau takut ke neraka, neraka pun makhluk. Kita ini dididik dari kecil, amal cari surga, dosa takut neraka. Ini mirip seperti anak kecil. Anak kecil tuh suka dididik begini. Awas kamu kalau nggak sholat, nih, papa pukul. Dipukul sesekali. Akhirnya si anak, kalau ayahnya dia sholat, kalau ayahnya nggak di rumah, dia nggak sholat. Ayahnya di rumah, tapi kalau rotan nggak kelihatan, nah cuek aja. Kayaknya ayah lagi lupa nih. Anak kecil ada lagi satu lagi. Kalau nggak diiming-imingi, nak, kamu kalau puasa 30 hari, ayah kasih hadiah sepeda. Akhirnya dia puasa. Coba, yang begitu berlakunya pada anak-anak. Orang-orang seperti kita, kalau ada orang lain ngomong gini, nih bapak ibu yang sudah dewasa ini dewasa semua kan? Ini mas-mas yang jomblo sudah mimpi kan? Sudah mimpi basah? Ada orang ngomong nih, mas, kamu kalau mampu puasa 30 hari, dikasih hadiah sepeda. Kita ketawa nggak dengar begitu, Pak? Bagi kita lucu, hari ini ada orang ngomong begitu. Betul nggak, Bu? Karena itu tidak lagi berlaku bagi anak orang-orang yang sudah dewasa. Iming-imingan dan ancaman itu untuk orang yang jiwanya masih kecil. Tadi saya lihat ada istilah bermoral ya. Apa? Mana kalimat bermoralnya? Ada kata jiwa nggak? Tapi dalam lagu Indonesia Raya ada jiwa. Bapak Ibu, moral itu hasil dari jiwa yang bercahaya. Jiwa yang sudah dewasa. Jiwa yang kalau berbuat bukan berharap
ada poin di situ, tapi dia berharap karena dia sadar ini itu baik, maka aku ambil. Tapi sepertinya kita masih karakter begitu ya. Udah seumuran 20, 25, 30, 31, 40, 50-an. Kok ada kebaikan mesti ada dulu iming-imingan. Larangan sesuatu mesti berarti jiwa kita belum dewasa. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau sholat malamnya masih karena berharap pahala, berarti jiwa kita belum dewasa. Imam Sufyan Ats-Tsauri setiap kali terbit fajar dia nangis. Ditanya oleh muridnya, "Lima tabki?" Kenapa engkau menangis wahai Tuan? Apa jawaban beliau? Jika terbit fajar, habislah waktuku berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah begitu belum, Mbak? Bapak Ibu, mungkin ada yang lagi tugas keluar kota. Itu ketika mau pisah dengan pasangan, kayaknya berat berpisah. Pernah mengalami itu? Atau yang belum berpasangan punya orang tua, mau pisah itu berat sekali. Itu cinta. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, dia bab cinta. Sholat sunatnya pun bab cinta, apalagi sholat wajibnya. Maka kita tunggu nanti ya, semoga zuhur nanti tambah ramai yang sholat karena bab cinta. Bukan lagi sekedar pahala. Atau mau naik pangkat terus puasa 7 hari. Ada yang begitu? Datang ke kiai, Pak Kiai, saya mau naik pangkat. Terus gimana? Kasih wirid dong. Kasihlah wirid 7 hari puasa. Seandainya nggak naik-naik pangkat, itu orangnya akan ngomong, sepertinya si kiainya kurang ampuh. Wiridnya nggak tembus. Tapi saya ulang-ulangi Bapak Ibu, ini dulu sering saya sampaikan. Makhluk hamba yang paling tidak disuka sama Allah adalah hamba yang beramal-amal akhirat, tujuannya untuk menaklukkan. Puasa itu amal akhirat, sholat amal akhirat, sedekah amal akhirat, zikir wirid amal akhirat, jangan digunakan untuk urusan duniawi. Wah, masa-masa pemilu kemarin itu banyak yang datang ke minta wirid. Buya, gimana biar tembus nih? Gitu. Saya jawabnya, kamu salah alamat. Kamu datangnya bukan ke saya, datang ke sono ya. Salah alamat. Karena kami punya kaidah, Bapak Ibu, semangat yang tinggi, wirid yang banyak tidak bisa menembus benteng-benteng takdir. Ya, itu ada di Hikam nomor 4. Bapak Ibu punya wirid 70.000, Allah gak bisa menembus takdir. Jadi aneh kalau ada orang ngomong gini, itu kalau bukan karena wirid saya malam tadi, pemilu nggak damai. Ada yang ngomong begitu? Itu dia sombong kepada Allah SWT. Songong bener. Emang wali dia doang. Emang yang doa dia doang. Terus kerja-kerja teman-teman ini kemana? Bukan begitu. Jadi kalau kita punya wirid, nah ini poinnya Bapak Ibu. Sebelum masuk ke kisah titik berikutnya. Kalau punya amalan, punya puasa, jangan lagi diniatkan untuk mengejar dunia. Apakah naik pangkat, naik jabatan, tidak usah. Cukup katakan, aku hanya hamba Allah, aku cinta kepada Allah, senang nyebut-nyebut nama Allah. Ya, orang begini yang disebut orang yang cinta dan saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina Muhammad SAW terbang lagi, sampailah di suatu tempat namanya Baitul Laham, Bethlehem hari ini. Sampai di situ, itu tempat kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam. Nabi Muhammad diberikan 2 cairan. Satu al-laban, satu khamar. Laban itu susu, khamar itu tua. Apa yang dipilih Nabi Muhammad SAW? Susu. Maka kata Nabi Muhammad, kata Sayyidina Jibril kepada Nabi Muhammad, Allah memberi petunjuk umatmu karena pilihanmu yang benar. Mungkin sebelumnya ada Nabi yang salah pilih.
Tapi Nabi Muhammad SAW pilihannya. Berkat itulah kita hari ini, walaupun mau jahat, dikembalikan lagi kepada yang baik. Kemudian terbang lagi sampai di Al-Masjidil Aqsa yang disebut di ayat pertama surat Al-Isra. Al-Masjid Al-Aqsa itu berarti tempat sujud atau masjid yang jauh. Itu arti Aqsa. Nama lainnya Al-Quds. Al-Masjid Aqsa bukan di Gaza. Tapi di mana? Yerusalem. Atau di tepi barat. Tapi Gaza bagian dari Palestina. Nah, ini kadang kampanyenya bercampur-campur, ya. Di sana hari ini yang banyak saudara-saudara kita yang ormasnya namanya kalau di Gaza kelompok ormas namanya Hamas. Mereka beda ideologi. Semoga Allah islah kolbu mereka untuk memperjuangkan Palestina dan kita tetap mendukung Palestina. Sampailah baginda Nabi Muhammad SAW di Al-Masjidil Aqsa. Waktu itu Bapak Ibu, kiblat masih ke Masjidil Aqsa, ke batu yang hari ini disebut, ya, ada Qubatus Sakhra, ada batu di situ. Ke arah itulah orang-orang mengarah. Bagi umat Islam, Ka'bah ataupun Masjidil Aqsa bukanlah Tuhan. Itu hanya simbol pemersatu arah sholat. Maka kita sholat menghadap kepada kiblat Ka'bah, bukan menyembah batu bata. Betul? Ada yang menyembah batu bata? Enggak. Kalau orang berhaji, berumrah, dia cuma berkeliling badannya mengelilingi Ka'bah, tapi hatinya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sana ternyata disebutkan dalam hadis musilali al-anbiya. Para nabi kemudian Allah zahirkan dalam bentuk fisik. Berapa jumlah nabi tadi? 124.000 itu ngumpul semua di Al-Masjidil Aqsa. Ternyata sebuah nabi dulu pernah berdoa, ya Allah, izinkan kami berjuang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini Bapak Ibu dulu pernah doa nggak? Pernah berdoa ingin jadi umat Nabi Muhammad nggak dulu? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi Allah kasih hadiah jadi umat Nabi. Maka ada riwayat hadis dalam Imam Ahmad dan Imam Darimi, ya, bahwa beliau Nabi Muhammad SAW menyebut dirinya untuk kita, ya, aku adalah rahmatun muhdah, rahmat kasih sayang yang dihadiahkan kepada umatku. Kalau Nabi terdahulu tidak. Nabi terdahulu datang memberi peringatan, memberi kabar gembira, sekedar itu. Tapi Nabi Muhammad SAW untuk kita disebut hadiah. Kalau hadiah berarti kemuliaan atau bukan? Kalau saya kasih gaji, itu hak. Saya kasih sedekah, itu karena duafa, lemah ekonominya. Tapi kalau saya kasih Bapak Ibu hadiah, berarti antara kita ada hubungan spesial. Suka ngasih hadiah pasangan nggak, Pak? Ya, suka. Senang dikasih hadiah nggak? Senang, Bu, ya? Apalagi cincin, ya? Tuh, ibu-ibu curhat, curcol, kami senang dikasih kejutan. Mulai-mulai, Pak. Menumbuhkan kasih sayang di keluarga, ke anak, ke pasangan, ke saudara, ke orang tua. Kasih mereka hadiah. Walaupun mereka ngomong, nggak usah repot-repot, nggak usah begitu. Hatinya senang itu. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Innama ana rahmatun muhdah. Aku ini kasih sayang Allah yang Allah kirim kepada kalian sebagai hadiah. Bukan sebagai ancaman. Bukan untuk sekedar nakut-nakuti. Rasulullah punya tugas untuk itu. Tapi tugas utamanya menyebar kasih sayang. Maka aneh jika umat Islam jadi tukang ancam. Umat Islam harusnya menjadi agen rahmat lil alamin. Ini yang harus dihadiahkan sesama muslim ataupun non-muslim. Lalu beliau diperintah untuk jadi imam. Inilah suatu pertanyaan besar dalam pikiran saya waktu baca riwayat ini. Bisa ya orang hidup ngimamin orang yang sudah meninggal? Nah, itulah dalilnya itu. Orang hidup, Nabi Muhammad SAW
Makmumnya siapa? Bahkan makmumnya tidak hanya manusia, juga malaikat. Begitu dahsyatnya Nabi Muhammad SAW. Makmum ikut imam. Itulah boleh disebut Allah menerima doa para nabi terdahulu untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mereka jadi makmumnya baginda Nabi Muhammad SAW. Orang paling dekat kepada Allah siapa, Bapak Ibu? Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Musa. Orang paling dekat kepada Allah Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ingin mendekat kepada Allah, bukan dengan sholat 70.000 rakaat, bukan. Kalau ingin mendekat kepada Allah, mendekatlah kepada orang yang paling dekat kepada Allah. Istilahnya ordal, ya. Ada kan ramai kan istilah gitu kemarin ya. Orang apa? Orang dalam, Pak. Kita mana sanggup sholat 70.000 kali? Gak sanggup. Hanya orang-orang tertentu yang sanggup baca la ilaha illallah 70.000 sehari. Ada yang sanggup, Pak? Kami bulan Ramadan ada program khalwat suluk, latihan kolbu. Salah satu menunya, programnya adalah zikir 70.000 sehari. Tahap hari ke-7. Hari pertama 5.000 dulu, latihan. Latihan. Sampai nanti si murid yang sedang berlatih tidak lagi memandang angka. Tapi angka itu perlu untuk latihan. Coba Bapak Ibu, kalau kita mau ototnya besar, itu latihannya ada nggak angkanya? Ngangkat per 12. Ada sakitnya, ada beratnya, ada keringatnya, bahkan ada cederanya. Jika orang latihan 40 hari ngangkat alat berat, 40 hari nanti ototnya terlihat. Saya lihat anggota-anggota ini awal-awal masuk, badannya Masya Allah, seksi-seksi. Tapi lama-lama bukan seksi lagi, ya melar ya. Kenapa melar? Makannya sama dengan dia masih awal masuk, tetapi dia tidak membakar yang dia makan. Bukan karena korupsi itu saya yakin, tapi karena banyak duduk itu. Karena banyak duduk, jadi dia kemudian menjadi badan yang melebar. Sama. Ilmu rohani mesti dilatih. Tapi pengalaman kami dari murid-murid yang berlatih, hanya sedikit yang sanggup zikir 70.000 sehari. Nggak banyak yang sanggup. Terus, apa modal kita kepada Rasulullah SAW? Modal kita doa dan sholawat. Maka ada latihan rohani yang unlimited, Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan aliyah. Orang yang paling aku utamakan nanti, ini mau dia kiai, mau dia murid, mau dia polisi, mau dia rakyat biasa, kalau dia banyak sholawat itu Nabi lirik. Mau dilirik Rasulullah enggak? Ini ilustrasi sederhana. Bapak Ibu ini pasti ada 1-2 orang, mohon maaf, bahkan mungkin banyak, melakukan suatu program, tugas, karena ingin cari perhatian yang di atasnya, benar nggak? Itu imitasi kerja alam. Alam itu seperti itu. Orang, apabila tujuan dia adalah atasannya, maka dia ingin cari perhatian atasannya. Jika sang atasannya adalah Allah yang maha teratas, yang maha tinggi, maka dia ingin mencari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makhluk tertinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Cari perhatiannya. Hari ini sudah berapa kali sholawat? Sudah sekali ya, pas tadi subuh ya. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Lumayan. Modalnya cuma gitu doang. Bapak Ibu, 1 sholawat berapa? Faedahnya 10. Dan yang membalas bukan Nabi Muhammad SAW, yang membalas Allah. Man shalla alayya, siapa yang sholawat kepadaku, sallallahu alaihi, Allah menumpah ruahkan sholawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau ada hajat, gak usah dikalamkan, malu kita, sholawat aja Pak, biar Allah yang membaca. Ya Allah, jika ini baik, mudahkan, jika tidak, carikan yang terbaik. Yang penting Engkau tetap melirik kami, ya Allah. Yang penting Rasulullah SAW tetap memberi kami syafaat.
Jangan kayak anak kecil, Bapak Ibu. Pengen apa harus jadi. Nggak jadi, stres. Ini banyak caleg yang udah mulai Bapak Ibu. Serius. Rumah sakit sudah banyak yang ramai. Tempat terapi-terapi kejiwaan sudah mulai ramai. Gimana orang-orang begini kalau menjadi wakil rakyat? Dia gagal sekali, sudah stres. Anda yang stres itu tidak pantas mewakili kami. Ya, beresin dulu jiwanya, baru maju lagi tahun depan. Tahun depan ya, 5 tahun lagi. Pantesan dia stres. Nggak pantas orang begitu mimpin. Kenapa? Kok ada satu masalah panik? Memimpin nggak boleh panik. Wakil rakyat nggak boleh panik. Termasuk yang jagain rakyat nggak boleh panik. Bapak Ibu yang makan Allah, kalau kita ini pengen sesuatu langsung jadi, itu kayak anak kecil. Ciri-ciri anak kecil minta apa, jadi ngomel. Ngomel nggak? Nah, Bapak Ibu ini kalau masih kecil ngomel ini. Saya sudah doa, saya udah usaha, tapi Allah juga tidak kasih. Emang Allah siapa kamu? Hah? Abangmu? Bapakmu? Bukan. Allah itu Tuhan kita, kita menyembahnya. Kita justru ingin mencari perhatiannya. Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua. Kalau orang tua ngasih anak sesuai kehendak dia atau sesuai kebutuhan dia? Mana, Bapak Ibu? Hah? Orang tua ngasih anak sesuai permintaan, anak nih ngomong ini, beliin mobil dong. Langsung dikasih nggak? Sayang anak loh, Bu. Bapak anaknya minta motor, umurnya masih 5 tahun, dikasih nggak? Karena sayang apa benci? Iya, belum waktunya itu karena Bapak Ibu sayang anak itu, karena sayang bukan? Apa maksudnya? Allah itu kalau belum memberi, karena Allah sayang sama kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya masalah apa, punya keinginan apa. Sudah berdoa, sudah berusaha, belum dikasih. Berarti Allah sayang kita. Kalau itu dikasih, Bapak Ibu lupa diri. Coba perhatikan yang sudah terjadi di kalangan Bapak Ibu sendiri. Mereka yang mendapatkan sesuatu sebelum masanya. Dia yang naik terlalu cepat. Lalu lupa diri. Allah kemudian tunjukkan. Ini buktinya. Orang ini gugur di tengah jalan. Maka yang bagus itulah hakikat Isra Mi'raj. Asra bi'abdihi. Allah lah yang memperjalankan. Maka pantaskan diri kita bi'abdihi menjadi sang hamba. Hamba itu patuh, hamba itu cinta. Maka modalnya cintai Allah, cintai negerinya Allah, cintai hamba-hamba Allah, cintai pekerjaan yang Allah amanahkan. Nanti Allah isra'kan jabatannya, Allah isra'kan pangkatnya, Allah isra'kan rezekinya. Tapi itu belum tinggi. Yang terhebat diisra'kan rohaninya. Itu yang kita mau. Kalau jabatan, ya umur berapa Pak pensiunnya? 58. Masih muda itu Bapak Ibu. Ya, masih ganteng itu Pak Doviri itu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun lagi. Wah, masih gagah itu. Harusnya diperpanjang 60 tahun itu Bapak Ibu. Ya benar ya. Dari undang-undang itu ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, kita nggak mungkin menceritakan semua karena sudah mau jam 10:30. Tapi saya hanya ingin mengatakan bagian terakhir tadi. Pantaskan diri menjadi hambanya, kekasihnya. Ciri-ciri hamba patuh, ciri-ciri kekasih. Sering menyebut nama yang dikasih, mengenal yang dikasih. Kalau sudah kenal, sudah cinta, maka tidak ada namanya beban. Yang ada namanya hadiah. Maka niatkan bekerja untuk negeri ini, memberi hadiah untuk saudara-saudara kita. Insya Allah Bapak Ibu happy, bahagia. Karena bahagia yang kita cari. Rezeki sudah Allah jamin, tapi bahagia belum dijamin. Semoga Allah Ta'ala memberi bahagia kepada kami, kepada Bapak Ibu, kepada siapapun yang memimpin negeri ini, siapapun yang menjadi bangsa rakyat di negeri. Semoga negeri ini menjadi baitun, negeri yang menyembah Allah, rakyatnya patuh dan cinta kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in
والعلماء العاملين والأولياء العارفين وإلى من أسس بلادنا هذا وإلى جميع الأمراء والعلماء والرعية وأهل البلاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم صل على نبينا محمد صل على حبيبك محمد يا أبا أبي روحنا نبينا محمد. Ya Allah, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha dekat, yang maha memberi rezeki, yang maha meluaskan rezeki, yang maha memberikan rasa aman, yang maha mengamankan hati, mengamankan diri, mengamankan negeri. Limpahkanlah salawat, rahmat, dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, limpahkan juga salawat dan salam kepada saudara-saudaranya dari kalangan para anbiya, para nabi, dan pengikut-pengikutnya, pewaris-pewarisnya, para ulama, wali, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampaikan juga doa ini, salam ini ya Allah, kepada siapapun yang di kolbunya ada ruh, di kolbunya ada nur, baik dia bangsa Indonesia ataupun di luar sana. Allahumma ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balik hati kami ya Allah tidak mampu kami kendalikan, karena Engkaulah yang mengendalikan hati kami. Maka kami bermohon kepada Engkau, Zat yang membolak-balik hati kami. Ubahlah hati ini, bolak-baliklah hati ini dari yang buruk menjadi baik, dari yang bernoda hitam menjadi bercahaya. Yang tadinya masih ada sifat-sifat buruk, jadikan kolbu kami menjadi lebih baik. Allahumma ya Allah, mungkin sebelum datang ke majelis ini, hati kami masih terhalang untuk memandang kasih sayang-Mu. Maka setelah majelis ini, izinkan kolbu kami merasakan kasih sayang-Mu. Allahumma ya Allah, mungkin sebelum kami datang ke tempat yang bersih dan suci ini, hati kami penuh dengan emosi, jiwa kami penuh dengan amarah, bahkan tidak hanya amarah kepada orang lain, amarah kepada keluarga kami, pasangan kami, anak kami, atau tetangga kami, atau orang-orang yang di jalan yang kami temui. Maka ya Allah, wahai yang menenangkan hati kami, setelah kami keluar dari majelis ini, tolong tenangkan hati kami, tenangkan jiwa kami, jadikan kolbu kami tidak lagi berambisi dan emosi negatif. Allahumma ya Allah, yang menjaga hati dan negeri kami, jagalah hati kami untuk tetap tulus dan ikhlas, jagalah negeri kami tetap aman, jadi sejahtera, menjadi tempat yang nyaman untuk kami menyembah Engkau, tempat yang aman untuk kami bersyukur kepada Engkau. Allahumma ya dafa'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al syarr. Wahai Tuhan yang menjauhkan dari kami semua keburukan, jauhkanlah keburukan itu dari diri kami, dari keluarga kami, dari institusi kami, dari negeri ini. Namun jika Engkau ingin menguji kami ya Allah, terbitkan nur cinta di kolbu kami, sehingga kami tidak merasa diuji, justru kami merasa diperhatikan ya Allah. Allahumma ya Allah, jika ada sesuatu pengorbanan, rasa sakit, lelah, jadikan itu penggugur dosa kami. Jadikan itu membuat Engkau berkasih sayang kepada kami, membuat Engkau melirik dan memperhatikan lemahnya kami. Allahumma inna du'afa faqawwina. Ya Allah, kami sangatlah lemah, maka kuatkan kami. Kami ini sangatlah pendosa, banyak maksiat, maka tahhirna fatub alaina. Bersihkan diri kami ya Allah, lalu terimalah tobat kami. Allahumma ya Allah, Engkau mengatakan kullu bani Adam khatta'un. Wahai manusia semua, Engkau pasti ada salahnya. Kami ya Allah banyak salah, banyak dosa, dan banyak masalah. Maka ya Allah, terimalah permohonan ampun dari kami, terimalah permohonan maaf dari kami. Jika ada di kolbu ini kebencian kepada makhluk-Mu, mohon detik ini, saat ini Engkau keluarkan kebencian itu, gantilah dia menjadi cahaya cinta, rasa kasih sayang kepada sesama. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna wal muslimin fa innaka anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dengan mengenal Engkau,
mengenal kekasih Engkau, membersamai pewaris-pewaris kekasih Engkau, dan jadikan kami bahagia di akhirat dengan berjumpa dengan kekasih Engkau dan diizinkan memandang keindahan wajah Engkau. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi baitihi wa dzurriyyati ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salawat Jibril, innallaha malaikatahu